Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Selamat datang di pertemuan 9 di program Roots. Sebelum kita lanjut ke aktivitas pertemuan 9, fasilitator akan merekap hasil Ayo Membuat Perubahan yang merupakan tantangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh rekap perilaku positif yang telah dilakukan oleh agen perubahan. Wah, setelah melihat hasil rekap Ayo Membuat Perubahan, ternyata agen perubahan telah melakukan banyak nih perilaku positif beberapa minggu ini. Berikan motivasi pada agen perubahan untuk terus melakukan dan mempraktikkan perilaku-perilaku positif tersebut. Sekarang kita masuk ke pertemuan 9. Tujuan yang akan dicapai dari pertemuan ini yakni siswa dapat memahami masalah bullying yang terjadi di sekolah dan siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kegiatan pertama di pertemuan 9 adalah lingkaran bullying. Nah, sekarang kita akan bermain peran lagi untuk mengetahui masalah bullying yang biasa terjadi di sekolah. Bagaimana sih cara mainnya? Jadi, minta 8 agen perubahan yang akan menjadi aktor dalam roleplay tersebut. Selanjutnya, terdapat 8 kartu perilaku bullying untuk dibagikan kepada ke-8 agen perubahan yang menjadi aktor dalam roleplay tersebut. Setiap kartu mencerminkan karakter yang berbeda. Jadi, ada 8 karakter yang berbeda nih. Karakter pertama, siswa yang membuli. Tipe siswa ini yang sering memulai membuli siswa lain. Kira-kira karakter ini bagus tidak? Ya, jelas karakternya tentunya tidak bagus. Karakter 2, pengikut. Tipe siswa ini juga suka membuli dan ikut-ikutan untuk membuli. Tapi bukan mereka yang memulai untuk membuli siswa lain. Biasanya dia akan membuli ketika ada orang yang mulai duluan. Paham kan? Ini juga karakter yang tidak baik. Karakter ketiga, pendukung atau pembuli pasif. Tipe siswa ini mendukung perilaku bullying dengan cara ikut tertawa, tapi tidak ikut membuli. Dia hanya tertawa. Tapi secara tidak langsung, dia juga mendukung perilaku bullying tersebut karena dia tertawa. Kira-kira karakter ini bagus tidak? Ya, karakter ini tentunya tidak bagus juga. Karakter keempat, pendukung pasif atau pembuli potensial. Tipe siswa ini sebenarnya juga suka membuli, tapi mereka tidak menunjukkan dukungan apapun. Dia tidak ikut tertawa atau dia tidak ikut membuli. Tapi dia berpotensi untuk menjadi pembuli. Di dalam hati, mungkin mereka cuma berkata, kayaknya seru deh membuli siswa lain. Jadi seperti itu, dia berpotensi menjadi pembuli. Karakter 5, penonton yang tidak mau terlibat atau bystander. Tipe siswa ini tidak terlibat dalam bullying, tapi juga tidak mau mencoba menolong siswa yang dibully. Biasanya mereka berpendapat, itu bukan urusan saya. Karakter ini juga tidak baik ya. Karakter 6, pembela potensial. Tipe siswa ini tidak suka bullying dan dia ingin menolong siswa yang dibully. Tapi dia tidak berbuat apa-apa karena takut atau alasan lainnya. Karakter ketujuh yakni pembela. Tipe siswa ini tidak suka dengan bullying dan dia dengan tegas menentang perilaku bullying tersebut. Dan dia menolong siswa yang dibully atau melaporkan perilaku bullying yang mereka lihat di sekolah. Kira-kira karakter ini bagus ya? Ya jelas, inilah karakter dari agen perubahan, yakni berani membela orang yang dibully dan berani untuk melaporkan perilaku bullying. Karakter 8 yakni siswa yang dibully. Nah, itulah tadi ke-8 karakter yang akan dimainkan dalam roleplay lingkaran bullying. Ingat ya, jangan memberikan peran pembuli kepada seorang siswa yang suka membuli di sekolah jika Anda tahu siapa siswa tersebut. Karena bisa saja siswa tersebut akan ditertawakan oleh siswa lain atau siswa tersebut bisa merasa tersinggung. Setelah semua siswa mengetahui perannya masing-masing, mereka mengembangkan naskah roleplay atau naskah drama dan memainkan roleplay tersebut. Ingat, semua karakter harus terlibat dalam roleplay tersebut. Setelah roleplay dimainkan, minta agen perubahan lainnya di luar dari ke-8 aktor tersebut untuk menebak peran dari masing-masing aktor dari roleplay tersebut. Selanjutnya, fasilitator bertanya kepada satu persatu pemeran dalam roleplay tersebut. Misalnya kepada siswa yang mendapatkan karakter sebagai pembuli. Tanyakan respon siswa tersebut.
bagaimana sih rasanya menjadi seorang yang dibully? Atau bagaimana sih rasanya orang yang membuli? Begitupun dengan karakter-karakter lainnya. Nah, itulah tadi permainan lingkaran bullying. Pesan dari kegiatan ini ialah, dalam kasus bullying, bukan hanya dua karakter yang terlibat. Bukan hanya pembuli atau orang yang dibully. Tapi banyak karakter lainnya. Ada pembuli pasif, ada pembuli potensial, ada pembela potensial, dan ada karakter-karakter lainnya. Sebelum bicara lebih lanjut, kita akan menonton sebuah video menarik yang juga tentang lingkaran bullying. Perhatikan secara seksama ya. Nah, dari video tersebut dan dari hasil roleplay lingkaran bullying yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kasus bullying, jumlah orang yang membuli itu cuma sedikit. Yang banyak adalah orang yang memilih diam ketika melihat perilaku bullying tersebut. Maka dari itu, dalam menangani kasus bullying, kita tidak bisa hanya fokus pada pembuli saja. Tapi kita harus berusaha mempengaruhi siswa-siswa lain yang memilih diam ketika melihat perilaku bullying. Kita harus mendorongnya untuk bersuara dan berani untuk menolak perilaku bullying tersebut secara tegas. Jadi mulai sekarang, kita harus sepakat untuk menjadi seseorang yang memiliki karakter pembela. Sepakat? Mantap! Nah, itulah tadi aktivitas yang dilakukan pada pertemuan 9. Oh iya, di pertemuan sebelumnya, agen perubahan telah membuat kesepakatan dalam bentuk poster "Kami akan" dan "Kami tidak akan". Nah, tantangan pada pertemuan ini ialah agen perubahan harus menyebarkan poster "Kami akan" dan "Kami tidak akan" tersebut ke dinding sekolah atau ke media sosial setiap agen perubahan. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Itulah tadi beberapa dokumentasi agen perubahan dalam menyebarkan perilaku positif melalui poster "Kami akan" dan "Kami tidak akan". Jangan pernah berhenti menyebarkan perilaku positif ya, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.